Halo semuanya, hari ini kita tadi telah mempelajari tentang pengertian ukuran pemusatan data, lalu apa saja dari ukuran pemusatan data, di mana ada mean, modus, dan median. Dan kita juga telah mempelajari pengertian dari mean, modus, dan median, serta perhitungan sederhananya. Nah, sekarang kita akan lanjut dalam perhitungan mean, modus, dan median, tetapi pada data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, kita akan membahas perhitungan mean, modus, dan median pada data tunggal. Nah, yang pertama di sini Mem akan paparkan rumus-rumus untuk mencari mean, median, dan modus. Nah, rumus-rumus ini perlu kalian pahami dan wajib untuk kalian catat. Karena apa? Karena rumus-rumus ini akan kita pakai ketika kita mencari mean, median, dan modus pada sebuah data yang disajikan, serta dapat mempermudah kita memahami contoh soal yang nantinya akan Mem paparkan ya. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Jadi di sini ada rumus untuk mencari rata-rata ya. Sebenarnya kan seperti sebelumnya, untuk mencari mean yaitu kita tinggal menjumlahkan saja seluruh data dibagi banyaknya data ya. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Nah, mean atau rata-rata ini disimbolkan dengan X bar. Ini X yang ada garisnya di atas ini disebut X bar ya. Nah, X1, X2, dan X seterusnya ini adalah data-data yang nanti disajikan pada sebuah soal atau pada sebuah contoh soal biasanya nanti disajikan ya. Nah, tinggal jumlahkan seluruh datanya dibagi banyaknya data. Atau untuk mencari mean pada data tunggal yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi ya, biasanya menggunakan rumus seperti ini, yaitu X bar itu adalah rata-rata atau mean, sama dengan sigma itu adalah seperti ini ya simbolnya. Sigma itu artinya adalah jumlah dari F dikali X. F itu frekuensi atau jumlah banyaknya data dikali datanya itu sendiri. Nanti akan lebih dipahami ketika kita masuk ke contoh soal. Nah, kalian tulis aja dulu dengan pengertiannya ya, di mana X bar itu adalah rata-rata, lalu sigma X itu jumlah seluruh nilai data, dan N itu adalah jumlah seluruh frekuensi atau jumlah datanya. Yang selanjutnya adalah median atau nilai tengah ya. Ingat, kalau untuk mencari median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal misalkan ya, berarti kita tidak usah mencari atau mengurutkan datanya itu terlebih dahulu. Tetapi kita harus mencari frekuensi kumulatif. Nanti kita akan bahas tentang frekuensi kumulatif langsung di contoh soalnya ya. Nah, di sini ada dua rumus untuk mencari median, yaitu untuk jumlah data yang ganjil dan jumlah data yang genap. Nah, untuk jumlah data yang ganjil mencari mediannya seperti ini. Me itu adalah median, X itu datum ke berapa, lalu X setengah N tambah 1. Jadi, setengah N tambah 1. Misalkan jumlah datanya itu 15, kan 15 adalah jumlah data ganjil ya. Berarti kita harus menggunakan rumus ini dan kita masukkan N-nya ke rumusnya. Berarti N-nya itu kan 15 ditambah 15 tambah 1, 16 dibagi 2 adalah 8. Berarti mediannya itu adalah data ke 8. Nah, lalu kalau misalkan jumlah datanya itu genap, maka kita gunakan rumus ini ya. Sama ini juga X itu adalah datum ke, N itu adalah jumlah seluruh frekuensi atau jumlah datanya, maka kita gunakan saja rumus ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya di contoh soal. Nah, untuk modus adalah ukuran pemusatan data yang paling mudah dicari ya, karena kita hanya tinggal melihat data mana yang frekuensinya paling besar atau data mana yang muncul paling banyak.
Nah, untuk lebih paham penggunaan rumus-rumus tadi, maka kita langsung saja ke contoh soal. Kalian harus betul-betul perhatikan langkah-langkahnya ya, supaya bisa lebih mudah untuk memahami. Nah, di sini ada nilai ulangan matematika 20 siswa. Jadi ada data nilai ulangan matematika 20 siswa yang sudah dimasukkan pada tabel distribusi frekuensi data tunggal ya. Nah, setelah itu kita harus menentukan min atau nilai rata-rata ulangan siswanya ini, lalu median nilai tengah siswa, nilai tengah ulangan siswa, lalu modus dari nilai ulangan ini. Jadi nilai berapa sih yang paling banyak didapatkan oleh siswa atau nilai berapa yang paling banyak muncul. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini atau untuk mempermudah menyelesaikan soal mencari min, median, modus dari tabel distribusi frekuensi data tunggal seperti ini, kita harus ingat langkah-langkah ini. Yang pertama, kita harus mencari frekuensi kumulatif, lalu mencari nilai F dikali X, lalu mencari nilai sigma F dikali X, dan sigma F. F itu kan frekuensi, X itu adalah nilainya. Kita harus mencari nilai-nilai ini, ya. Bagaimana caranya? Nah, maka perhatikan cara-cara berikut ini ya. Untuk mencari min, median, dan modus dari tabel distribusi frekuensi data tunggal yang disajikan ini, Mem ingatkan kembali bahwa kalian harus betul-betul paham dan ingat langkah-langkah ini ya. Lihat, yang pertama, kita harus mencari frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana sih mencari frekuensi kumulatif? Nah, di sini kan udah ada frekuensi. Ingat ya, frekuensi itu adalah banyak data. Jadi, misalkan kalau frekuensinya di sini 4, maka nilai 50 ini muncul sebanyak 4 kali, ya. Nah, sekarang kita harus mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatif. Maka kita harus menambahkan tabel untuk mencari frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif sebenarnya sangat mudah ya. Asal kalian paham, makanya simak betul-betul. Dan di sini karena frekuensi untuk baris pertama di sini 4, maka di sini juga di frekuensi kumulatifnya masih 4. Tetapi untuk baris berikutnya, di sini kan baris kedua ya, maka kita harus menjumlahkan frekuensi untuk baris kedua ini dengan frekuensi kumulatif yang pertama. Jadi 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, begitupun seterusnya. Di sini untuk baris yang ketiga, berarti frekuensi yang ketiga ini harus dijumlahkan dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti di sini 7 ditambah 7. Berarti 14. Nah, selanjutnya juga di sini karena frekuensi baris berikutnya ini adalah 3 dan frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 14, berarti 17. 3 ditambah 14, 17. Lalu ini 2 ditambah 17 adalah 19. Lalu 1 ditambah 19, 20. Lalu sudah ya sampai sini. Karena datanya cuma sampai baris ini ya. Jadi sampai sini aja frekuensi kumulatifnya. Dan untuk memastikan bahwa kalian menghitung frekuensi kumulatif dengan benar, kalian harus memastikan frekuensi kumulatif di sini yang paling terakhir harus sama dengan jumlah frekuensi. Ya. Di sini kan 20, berarti jika di sini 20, di sini juga harus 20. Seperti itu. Setelah kita mencari frekuensi kumulatifnya, kita harus mencari F dikali X atau frekuensi dikali nilainya ya. Nah, frekuensi mana? Frekuensi kan ini ya, jumlah data, nilainya adalah ini. Nah, kita tinggal mengalihkan saja frekuensi ini dengan nilai X ini. Nah, jadi baris pada frekuensi ini dikalikan dengan nilai ulangan ini
untuk yang pertama, misalkan di sini ya, berarti frekuensi dikali X 4 dikali 50. Kita simpan di mana? Kita simpan pada, kita harus buat lagi tabel di sebelahnya ya, untuk mengisi atau untuk nilai hasil kali antara F dan X. Nah, ini kolom untuk mengisi perkalian dari F dan X. F kali X yang pertama, baris yang pertama. Kita kalikan frekuensi dengan nilai X-nya. 4 dikali 50 adalah 200. Lalu untuk baris keduanya, 3 dikali 60, yaitu 180. Selanjutnya, 7 dikali 70. Berarti 490. Lalu 3 dikali 80, 240. Lalu 2 dikali 90, yaitu 180. Lalu 1 dikali 100, yaitu 200. Nah, setelah seperti ini, kita harus mencari nilai sigma F dikali X. Sigma F dikali X seperti apa? Sigma itu kan jumlah. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja seluruh F dikali X ini. Ya, tuh di sini kan kolom jumlah. Berarti kita tinggal jumlahkan saja keseluruhan ini, yaitu 200 ditambah 180 ditambah 490 ditambah 240 ditambah 180 ditambah 200, yaitu 1390 ya. Nah, setelah itu barulah kita bisa mencari min, median, dan modus. Yang pertama, kita harus mencari min atau nilai rata-rata dari seluruh data yang disajikan ini. Karena ini merupakan nilai ulangan, maka kita harus mencari nilai rata-rata ulangan siswa ini ya. Rumusnya kita ingat, untuk mencari min atau nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Sigma F dikali X atau jumlah F dikali X adalah ini ya, karena F kali X-nya adalah yang di atasnya ini, dan ini adalah jumlahnya. Lalu mana yang dimaksud sigma F? Sigma F itu adalah jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 20. Maka sigma F dikali X dibagi sigma F adalah X bar sama dengan 1390 dibagi 20, yaitu 69,5. Berarti nilai rata-rata ulangan siswa yang ada atau yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi data tunggal ini, yaitu 69,5. Selanjutnya kita mencari median atau nilai tengah. Karena di sininya nilai ulangan, maka kita harus mencari nilai tengah ulangan siswa. Nah, rumusnya menggunakan yang mana? Karena di sini jumlah datanya ada 20 ya. Maka 20 itu kan genap. Berarti kita menggunakan rumus median untuk data yang genap. Lihat ke sebelumnya, bentar kita lihat dulu. Nah, di sini kan ada rumus median untuk data ganjil dan di sini untuk rumus median untuk data genap. Berarti untuk mencari median pada contoh soal tadi atau pada sajian data tadi, maka kita menggunakan rumus yang ini. Karena jumlah datanya 20, yang dimana 20 itu adalah genap. Nah, maka kita masukkan dulu rumus ini ke pembahasan yang tadi. Nah, maka kita gunakan rumus ini kan. X n per 2 ditambah X n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Bagaimana cara mencarinya? Kita tinggal masukkan saja n ini. N itu kan jumlah data ya. Maka kita tinggal ganti aja n ini dengan jumlah data, yaitu jumlah datanya atau jumlah frekuensinya adalah 20. Maka X 20 per 2, X 20 per 2 ditambah 1 per 2. Maka 20 dibagi 2 adalah 10, 20 dibagi 2 adalah 10, 10 ditambah 1 adalah 11.
Maka median atau M sama dengan X10 ditambah X11 per 2. Nah, kita harus mencari X itu kan data ke, ini X10 berarti data ke-10 dan data ke-11. Data ke-10 dan data ke-11 ini yang mana? Nah, di sini data ke-10 dan data ke-11 ada pada angka 70. Kenapa? Karena kita lihat frekuensi kumulatifnya. Kalau misalkan 50 itu hanya sampai data ke-4 dan 60 hanya sampai data ke-7. Tetapi 70 sampai data ke-14. Berarti data ke-10 ada pada nilai atau ulangan 70 ya. Jadi gini, kalau 50 itu data 1 sampai 4, kalau 60 itu dari 4 sampai 7, dan 70 itu dari data 7 sampai data ke-14. Jadi data 8, data 9, data 10, data 11, data 12, data 13 sampai data 14 itu ada pada nilai 70 ini. Berarti data ke-10 itu adalah 70 dan data ke-11-nya juga adalah 70. Jadi median sama dengan 70 ditambah 70 dibagi 2. 70 ditambah 70 adalah 140, 140 dibagi 2 adalah 70. Yang selanjutnya kita mencari nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini coba perhatikan frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar dimiliki oleh nilai atau data 70. Tuh, karena frekuensinya paling besar yaitu 7. Jadi data atau nilai 70 ini muncul sebanyak 7 kali. Sedangkan data-data yang lain hanya muncul 4 kali, 3 kali, 83 kali, 92 kali, dan 100 hanya 1 kali. Nah, nilai 70 ini muncul sebanyak 7 kali. Berarti modus dari data yang disajikan ini adalah 70. Selanjutnya kita akan menghitung min atau nilai rata-rata pada tabel data kelompok ya. Nah, misalkan ada sebuah soal, di sini kita harus menentukan rata-rata atau min pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Misalkan diketahui sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok seperti ini, kita harus mencari nilai rata-ratanya. Nah, bagaimana? Jadi, kita harus ingat langkah-langkah ini. Yang pertama, kita harus mencari nilai tengah atau M, disimbolkan dengan M ya. Lalu kita harus mencari nilai F dikali M, atau frekuensi dikali nilai tengah ini. Lalu kita harus mencari jumlah frekuensi dikali M dan jumlah frekuensinya. Bagaimana caranya? Mari kita simak ya. Nah, berdasarkan langkah-langkah ini, yang pertama kita harus mencari nilai M. Nah, di sini sudah dicari ya. Nilai M-nya segini. Nah, dapat nilai-nilai ini itu dari mana? Nah, nilai ini, nilai 67 ini ya, nilai tengah untuk 65 sampai 69. 67 ini didapat dari 65 ditambah 69 dibagi 2. Jadi perhitungannya seperti ini. 65 ditambah 69 dibagi 2, yaitu 134 dibagi 2 sama dengan 67. Begitupun untuk yang berikutnya, nilai tengah yang berikutnya. Misalkan di sini lagi ada 72 ya. Berarti 70 ditambah 74 dibagi 2 akan menghasilkan 72. Nah, seperti ini perhitungannya. 70 ditambah 74 dibagi 2. 70 tambah 74, 144. 144 dibagi 2 yaitu 72. Begitupun seterusnya. Ini 77 dihasilkan dari 75 ditambah 79 dibagi 2. 82 juga dihasilkan dari 80 ditambah 84 dibagi 2, dan 87 juga dihasilkan dari 85 ditambah 89 dibagi 2. Lalu
berdasarkan langkah-langkah ini kita harus mencari nilai F dikali M. Karena nilai tengahnya atau M-nya telah diketahui, maka kita tinggal mencari nilai atau besar nilai F dikali M. Berarti F dikali M. Frekuensinya di sini 5, M-nya 67, maka 5 dikali 67 adalah 335. Lalu untuk yang kedua, 6 dikali 72, 432. 7 dikali 77, 539. 4 dikali 82, yaitu 328. Dan 3 dikali 87 adalah 291. Maka ketika dijumlahkan seluruhnya, akan menjadi sigma F dikali M atau jumlah F dikali M ya. Lalu jumlah frekuensinya berapa? Di sini kan frekuensi. Nah, ini jumlah frekuensinya yaitu 25. Maka selanjutnya kita tinggal mencari nilai rata-ratanya atau kita tinggal mencari mean. Rumus dari mean yaitu X bar sama dengan sigma F dikali M. M itu kan nilai tengah ya. Per sigma F. Berarti jumlah F dikali M per jumlah F atau jumlah frekuensinya. Atau dengan kata lain bisa dituliskan dengan seperti ini, yaitu jumlah F dikali M per jumlah frekuensi. Nah, kita tinggal masukkan saja. Jumlah F dikali M atau sigma F dikali M yaitu 1895. Jumlah frekuensinya yaitu 25. Berarti 1895 dibagi 25 yaitu 75,8. Maka nilai rata-rata atau mean dari data yang disajikan ini, data tabel distribusi frekuensi data kelompok ini yaitu 75,8.